Halo teman-teman, bersama Kak Feni kali ini kita akan bahas tentang dongeng fabel. Pasti teman-teman sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dari Tama ya mengenai dongeng fabel. Kali ini bersama Kak Feni akan membahas lebih jauh mengenai dongeng fabel. Yuk ikuti Kak Feni terus. Sebelumnya, Kak Feni mau bertanya kepada teman-teman, apa sih dongeng fabel itu? Ya, benar ya, teman-teman. Jadi, dongeng fabel itu adalah cerita yang menggambarkan kehidupan binatang yang memiliki perilaku seperti manusia. Nah, jika teman-teman mendapatkan atau membaca sebuah dongeng yang tokoh utamanya adalah binatang, maka dongeng itu termasuk ke dalam dongeng fabel. Selain dilihat dari tokoh utamanya, dalam dongeng fabel pun memiliki ciri lainnya teman-teman, yaitu tokoh binatang dalam dongeng fabel memiliki perilaku seperti manusia dan juga dapat berbicara layaknya seperti manusia. Serta tokoh binatang dalam dongeng fabel memiliki perasaan yang sama seperti manusia. Misalnya, salah satu tokoh binatang dapat merasakan sedih, kecewa, marah, kesal, bahagia, dan lain-lain. Baik teman-teman, karena teman-teman sudah mengetahui dongeng fabel itu apa, ternyata teman-teman, dongeng fabel memiliki unsur-unsur dalam penyusunnya. Salah satunya yaitu unsur intrinsik dongeng fabel. Jikalau unsur intrinsik ini tidak ada dalam dongeng fabel, maka dongeng fabel itu tidak menarik untuk dibaca teman-teman. Nah, unsur intrinsik dongeng fabel ini memiliki beberapa komponen, yaitu terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar cerita, sudut pandang, dan juga amanat. Mari kita simak penjelasan dari komponen-komponen unsur intrinsik dongeng fabel. Komponen yang pertama yaitu tema teman-teman. Jadi, tema ini merupakan dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang. Jika temanya sudah ditentukan adalah persahabatan, maka cerita yang akan dibuat yaitu berhubungan dengan persahabatan. Jika tema yang ditentukan adalah kesedihan, maka cerita yang kita akan buat adalah cerita yang dibalut dengan kesedihan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, tema itu adalah dasar cerita untuk kita mengarang atau membuat sebuah cerita. Komponen yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku pada cerita, sedangkan penokohan merupakan sifat atau karakter dari setiap pelaku pada cerita. Jika kita lihat dalam dongeng fabel yang berjudul Harimau dan Kelinci, di sana terdapat tokoh-tokoh yaitu tokoh harimau, lalu ada kelinci, ada monyet, ada kupu-kupu. Karakter dari setiap tokoh yang di dalam cerita Harimau dan Kelinci pasti berbeda-beda ya teman-teman. Harimau memiliki karakter yang pemarah, monyet yang memiliki karakter suka mengejek, kelinci yang memiliki karakter yang kurang percaya diri, dan yang terakhir kupu-kupu memiliki karakter yang baik hati dan suka menasehati hewan lain. Jadi, setiap tokoh dalam dongeng fabel pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita lanjut ya teman-teman. Komponen ketiga yaitu alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian kejadian dalam cerita. Terdapat dua jenis alur cerita, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang menceritakan semua peristiwa dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur yaitu menceritakan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karena menceritakan masa lalu terlebih dahulu baru masa depan, sehingga itu disebut alur mundur. Selain itu juga alur memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya dalam cerita Harimau dan Kelinci yaitu memiliki sebab harimau yang pemarah sehingga akibatnya harimau tidak mempunyai teman. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya komponen yang keempat yaitu latar cerita. Latar cerita merupakan gambaran tempat, waktu, atau segala situasi di tempat terjadinya peristiwa.
Contohnya, dalam cerita Harimau dan Kelinci memiliki latar tempat yaitu hutan dan tepi sungai, yang dimana harimau memang tinggal di hutan dan harimau bertemu kelinci di tepi sungai. Jadi, latar tempatnya yaitu hutan dan tepi sungai. Lalu ada latar waktu, yaitu pagi sampai siang hari, yang dimana langit masih cerah ya teman-teman. Lalu latar yang lainnya seperti situasi sedih, bingung, marah, kesal, dan lain-lain. Komponen yang kelima yaitu sudut pandang cerita. Sudut pandang merupakan arah pandangan seorang pengarang dalam menyampaikan cerita. Dalam sudut pandang terdapat beberapa jenis, yaitu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya dalam cerita memiliki peran yang dinamakan dengan kata aku. Sedangkan sudut pandang orang kedua biasanya dalam cerita menggunakan kata kamu, Anda, atau kita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga memiliki nama-nama tokoh dalam ceritanya. Maka dari itu, dongeng fabel yang berjudul Harimau dan Kelinci yang telah teman-teman baca sebelumnya memiliki sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Karena pengarang menggunakan nama tokoh di dalam cerita tersebut. Komponen yang terakhir yaitu amanat cerita. Amanat cerita merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat cerita dapat berupa pelajaran yang patut diteladani oleh pembaca. Contohnya, dalam cerita Harimau dan Kelinci memiliki amanat atau pesan yaitu berteman baik dengan semua orang dan tidak pilih-pilih teman. Selain itu, kita harus menerima kekurangan dan kelebihan teman kita. Dalam cerita Harimau dan Kelinci, kelinci menerima kekurangan harimau, yaitu harimau yang memiliki sifat pemarah. Sedangkan harimau menerima kekurangan kelinci, yaitu kelinci yang kurang percaya diri. Sehingga harimau dan kelinci saling berteman dan saling mendukung untuk mengubah kekurangan mereka menjadi kelebihan mereka. Jadi kita sesama teman, sesama keluarga, sesama saudara harus hidup rukun, harus saling menerima kekurangan dan kelebihan dan tidak pilih-pilih teman ya. Baik teman-teman, bagaimana penjelasan dongeng fabelnya? Mudah dimengerti kan? Sampai di sini dulu ya penjelasan tentang dongeng fabel bersama Kak Feni. Sampai jumpa lagi.